Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, seorang pria kaya raya yang terkenal dengan kedermawaannya datang menemui Abu Nawas. Meskipun dikenal sebagai orang yang dermawan, banyak orang-orang diam-diam tahu bahwa kebaikannya seringkali hanya untuk pamer. Pria itu berkata kepada Abu Nawas dengan nada yang angkuh, "Wahai Abu Nawas, aku sudah dikenal sebagai orang yang dermawan. Namun ada saja orang yang masih meragukan niat baikku. Apa yang harus aku lakukan agar mereka lebih menghormatiku, Abu Nawas?" Abu Nawas melihat pria itu sejenak, lalu tersenyum bijak. "Tentu aku bisa membantumu, tapi sebelum itu ayo ikut denganku ke hutan. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan kepadamu." Dengan penasaran, pria kaya itu pun mengikuti Abu Nawas. Mereka berjalan jauh hingga tiba di sebuah pohon besar di tepi sungai. Di sana Abu Nawas berhenti dan memandang sekeliling. "Lihatlah pohon besar ini. Ini adalah gambaran dari orang yang jujur dan tulus. Dia kokoh dan memberikan naungan bagi siapa saja yang lewat tanpa memandang siapa mereka." Pria kaya itu pun kebingungan, namun dia tetap mendengarkan. Abu Nawas lalu mengarahkan pandangan pada bunga kecil yang tumbuh di dekat akar pohon. Nah, kalau bunga kecil ini adalah gambarannya orang munafik. Tampak indah tetapi rapuh. Dia hanya mekar saat dilihat orang, namun layu jika tidak diperhatikan. Pria itu pun tertawa kecil. "Apa hubungannya dengan diriku, Abu Nawas?" Abu Nawas pun tersenyum. "Kamu tahu, orang yang tulus tidak pernah peduli apakah orang lain melihat atau tidak. Seperti pohon besar itu, dia selalu memberikan manfaat tanpa berharap pujian. Nah, sedangkan orang munafik seperti bunga ini, dia hanya akan merekah jika dilihat orang. Apakah kamu sering merasa perlu untuk menunjukkan kebaikanmu ketika ada orang yang memperhatikan?" Pria kaya itu pun tersenyum canggung. "Aku tidak bermaksud begitu, Abu Nawas. Tapi aku ingin orang-orang tahu bahwa aku ini peduli." Abu Nawas pun menepuk pundaknya. "Peduli itu tidak harus dilihat orang. Sebenarnya kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Namun jika kamu sungguh-sungguh ingin dihormati bukan hanya oleh manusia tetapi juga oleh Tuhan, lakukan kebaikan ketika tak ada yang melihat. Karena saat kamu melakukan kebaikan hanya demi pujian, kebaikan itu akan layu seperti bunga kecil ini." Pria kaya itu pun terdiam merenungkan kata-kata Abu Nawas. "Jadi maksudmu aku harus berhenti memperlihatkan kedermawananku?" Abu Nawas pun menggeleng. "Tidak perlu berhenti, tetapi lakukanlah dengan niat yang benar. Lakukan tanpa mengharapkan pujian. Orang-orang yang sejati adalah mereka yang tetap berbuat baik meskipun tidak ada yang melihat. Itulah kekuatan pohon besar itu. Ia tetap berdiri kokoh walau tidak ada yang memujinya." Pria itu terdiam lebih lama kali ini. Dia mulai menyadari bahwa selama ini kebaikannya lebih banyak untuk pencitraan daripada tulus dari hati. "Terima kasih Abu Nawas, aku paham sekarang. Aku akan belajar menjadi seperti pohon besar itu, kuat dan bermanfaat tanpa perlu orang lain tahu." Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Orang yang jujur akan selalu menemukan ketenangan dalam perbuatannya. Sementara orang munafik akan selalu khawatir apakah orang lain melihat atau tidak. Ingat itu." Dengan hati yang lebih ringan, pria itu pun pulang dengan tekad baru untuk berbuat kebaikan dengan niat yang lebih tulus. Kisah selanjutnya. Suatu hari, ketika Abu Nawas sedang berjalan di pasar, seorang pemuda yang dikenal sangat kritis mendekatinya. Pemuda ini tampak kebingungan dan seolah-olah sedang memikirkan sesuatu yang sulit. Abu Nawas," panggilnya dengan nada penuh rasa ingin tahu. "Aku ingin bertanya, kenapa dalam hidup ini hanya ada laki-laki dan perempuan? Bukankah dunia ini akan lebih menarik kalau ada lebih banyak jenis manusia?" Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan pertanyaan aneh tersenyum lebar. "Oh, pertanyaanmu ini sungguh menarik. Tapi izinkan aku memberikan sebuah perumpamaan agar kamu lebih mudah memahaminya." Abu Nawas kemudian mengajak pemuda itu ke warung makan terdekat.
Mereka duduk dan Abu Nawas pun memesan 2 jenis makanan, sepiring nasi dan semangkok sup. Lalu ia meminta pelayan untuk tidak membawa sendok dan garpu. Setelah makanan datang, Abu Nawas menatap pemuda itu dan berkata, "Nah, sekarang coba makan nasi dan sup ini." Pemuda itu pun kebingungan. "Tapi bagaimana caranya? Aku tidak punya sendok dan garpu, Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum. "Kamu punya 2 tangan bukan? Gunakanlah." Pemuda itu pun mencoba makan nasi dengan tangan, tetapi saat ia mencoba mengambil sup, ia mengalami kesulitan. Air sup mengalir ke jari-jarinya dan ia tak bisa menikmatinya dengan baik. Ia pun merasa kesal dan berkata, "Abu Nawas, ini sangat merepotkan. Sup ini terlalu cair untuk dimakan dengan tangan, Abu Nawas." Abu Nawas pun terkekeh kecil. "Nah, sekarang kamu mengerti. Dalam hidup, tangan kita sangat cocok untuk beberapa hal, tetapi untuk hal yang lain, kita butuh alat khusus. Seperti sendok untuk makan sup. Begitu pula dalam kehidupan. Laki-laki dan perempuan diciptakan dengan kelebihan dan kekurangannya yang saling melengkapi. Keduanya memiliki peran yang spesifik dan saling mendukung." Pemuda itu masih terlihat bingung, tapi Abu Nawas melanjutkan dengan nada yang lebih serius. "Bayangkan, jika ada banyak jenis manusia dengan karakter dan peran yang tak jelas, akan menjadi kekacauan dalam tatanan kehidupan. Laki-laki dan perempuan sudah diciptakan dengan keseimbangannya yang sempurna, seperti 2 alat makan yang melengkapi satu sama lain, sendok untuk yang cair dan garpu untuk yang padat. Jika terlalu ada banyak alat dengan fungsi yang tidak jelas, kita malah akan bingung bagaimana menggunakannya." Pemuda itu pun mulai mengangguk pelan. "Jadi maksudmu, laki-laki dan perempuan sudah cukup untuk menjaga keseimbangan kehidupan?" Abu Nawas pun tersenyum lebar. "Tepat sekali. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan agar ada keseimbangan. Seperti 2 sisi koin, keduanya memiliki keistimewaan dan peran yang berbeda. Tetapi saat disatukan, mereka saling melengkapi, menciptakan kehidupan yang harmonis." Pemuda itu pun tersenyum penuh rasa puas. "Sekarang aku mengerti. Ternyata dalam kesederhanaan jumlah itu tersimpan kebijaksanaan yang mendalam, Abu Nawas." Abu Nawas pun mengangguk sambil menyesap tehnya. "Betul sekali, dunia ini tidak perlu dibuat lebih rumit dari yang seharusnya. Laki-laki dan perempuan cukup untuk menciptakan keseimbangan yang sempurna. Dan lagi pula, bukankah hidup ini sudah cukup menarik dengan 2 jenis manusia saja?" Mereka pun tertawa bersama, dan pemuda itu pun pergi dengan pemahaman yang lebih baik tentang kebijaksanaan penciptaan. Kisah selanjutnya. Sore itu, di tengah obrolan santai di pasar, seorang pemuda yang sering gelisah datang kepada Abu Nawas. Wajahnya penuh kebingungan dan tanpa basa-basi ia langsung duduk di sebelah Abu Nawas. "Abu Nawas," kata pemuda itu, "aku punya pertanyaan penting. Kenapa orang-orang begitu mudah berselingkuh? Padahal mereka sudah punya pasangan yang baik. Bukankah seharusnya mereka bisa menjaga kesetiaan, Abu Nawas?" Abu Nawas pun menatap pemuda itu dengan tatapan tenang, lalu tersenyum. "Wah, pertanyaan yang sulit ini. Tapi mari kita coba jawab dengan cara yang sederhana." Abu Nawas kemudian berdiri dan mengajak pemuda itu berjalan menuju sebuah kedai kue yang terkenal di kota. Di kedai tersebut ada 2 jenis kue yang sangat digemari orang-orang. Yang satu adalah kue coklat lezat yang sudah terkenal kelezatannya. Dan yang satu lagi adalah kue baru yang belum pernah dilihat sebelumnya dengan tampilan yang sangat menarik. Abu Nawas pun memesan kedua kue itu. Setelah tiba, ia menyodorkan kue coklat yang sudah terkenal kepada pemuda itu dan berkata, "Coba makan kue ini." Pemuda itu dengan senang hati memakan kue coklat tersebut. "Ini enak sekali, Abu Nawas. Tidak heran sih kalau banyak orang menyukai kue ini." Setelah pemuda itu selesai, Abu Nawas menyodorkan kue baru yang tampilannya sangat menggoda. "Sekarang coba yang ini." Pemuda itu penasaran dengan rasa kue baru tersebut, segera menggigitnya. Setelah beberapa gigitan, ia tersenyum. "Ini juga enak. Rasanya berbeda dari yang pertama, tapi sama-sama nikmat sih." Abu Nawas pun tertawa kecil.
Nah, disinilah jawabannya. Manusia sering tergoda oleh sesuatu yang baru, sesuatu yang belum mereka coba. Meskipun apa yang mereka miliki sudah sangat baik, itu adalah sifat alami manusia, rasa penasaran dan keinginan untuk mencoba hal yang tampak berbeda dan menggoda. Pemuda itu terdiam sejenak merenungkan kata-kata Abu Nawas. Jadi maksudmu orang berselingkuh karena mereka tergoda oleh sesuatu yang baru, meskipun pasangan mereka sudah baik? Abu Nawas pun mengangguk sambil tersenyum. Benar, seringkali seseorang berselingkuh bukan karena pasangannya buruk, tetapi karena mereka merasa ada hal yang belum mereka alami atau coba. Padahal seperti halnya kue tadi, yang sudah mereka miliki sebenarnya sudah cukup nikmat dan memuaskan. Namun godaan dari sesuatu yang tampak baru dan menarik itu yang membuat mereka tergelincir. Tapi apakah itu berarti tidak ada harapan untuk menjaga kesetiaan Abu Nawas? Tanya pemuda itu. Abu Nawas pun menepuk bahu pemuda tersebut. Tentu saja ada. Seseorang harus menyadari bahwa kesetiaan bukan hanya soal kepuasan saat ini, tetapi juga soal menghargai apa yang sudah mereka miliki. Jika seseorang selalu mengejar yang baru, mereka tidak akan merasa puas, karena selalu ada hal lain yang terlihat lebih menarik. Tetapi ketika mereka bisa menghargai yang sudah ada dan menghindari godaan, itulah tanda bahwa mereka benar-benar setia dan bijaksana. Pemuda itu pun tersenyum dan tampak lebih lega. Aku mengerti sekarang Abu Nawas. Kesetiaan adalah tentang menghargai yang kita miliki, dan bukan tergoda oleh sesuatu yang hanya terlihat baru dan menarik di permukaan. Abu Nawas pun mengangguk. Betul sekali, jangan tertipu oleh penampilan luar. Terkadang yang terlihat baru tidak selalu lebih baik, dan yang sudah kita miliki sebenarnya adalah yang terbaik untuk kita. Mereka pun beranjak dari kedai itu, dengan pemuda tersebut membawa pelajaran berharga tentang godaan dan pentingnya dari sebuah kesetiaan. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas menghadap ke istana. Ia pun bercakap-cakap dengan Baginda Raja dengan riang gembira. Tiba-tiba terlintas dalam benak Raja. Bukankah ibunya Abu Nawas ini sudah lama meninggal? Aku ingin mencoba kepandaiannya sekali lagi. Aku ingin menyuruh dia membawa ibunya ke istanaku. Kalau berhasil akan aku beri hadiah 100 dinar. Abu Nawas, coba besok bawalah ibumu ke istanaku. Nanti aku beri engkau hadiah 100 dinar. Abu Nawas pun kaget, seraya bergumam dalam hati. Aneh, bukankah Raja sudah tahu kalau ibuku sudah meninggal? Tapi mengapa beliau memerintahkan itu? Namun dasar Abu Nawas, ia pun menyanggupi perintah itu. Baiklah, tuanku yang mulia. Esok pagi hamba akan bawa ibu menghadap kemari. Jawabnya mantap. Setelah itu ia pun memohon diri. Sesampainya di rumah, setelah makan dan minum, ia pun pergi lagi. Dijelajahinya sudut-sudut negeri itu, menyusuri jalan, lorong dan kampung, untuk mencari seorang perempuan tua yang akan dijadikan sebagai ibu angkat. Rupanya tak mudah menemukan sesosok perempuan tua. Setelah memeras tenaga, mengayun langkah ke sana kemari hingga jontor, barulah ia menemukan yang dicari. Perempuan itu adalah seorang pedagang kue apem di pinggir jalan, yang sedang memasak kue-kue dagangannya. Dihampirinya lah perempuan tua itu. Wahai ibu, bersediakah engkau kujadikan ibu angkat? Kata Abu Nawas. Kenapa engkau berkata demikian? Dan untuk apa? Tanya si ibu tua itu. Maka diceritakanlah perihal dirinya yang mendapat perintah dari Baginda Raja agar membawa ibunya ke istana. Padahal ibunya sudah lama meninggal. Juga dijanjikan akan membagi 2 hadiah dari raja yang akan diterimanya nanti. Nah, nanti uang itu dapat ibu simpan untuk bekal bila sewaktu-waktu dipanggil Tuhan.
kata Abu Nawas. Ya baiklah, aku sanggup memenuhi permintaanmu itu, kata si ibu tua itu. Setelah itu Abu Nawas pun menyerahkan sebuah tasbih dan berpesan agar terus menghitung biji tasbih itu meskipun di depan raja, dan jangan menjawab pertanyaan yang diajukan. Sebelum meninggalkan perempuan itu, Abu Nawas pun mewanti-wanti agar rencana ini tidak sampai gagal. Untuk itu, ia akan menggendong perempuan tua itu ke istana. Baiklah anakku, semoga Tuhan memberkahimu, kata si ibu tua itu. Amin ya robbal alamin, dan terutama kepada ibuku, kata Abu Nawas. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Abu Nawas sudah sampai di istana, lalu memberikan salam kepada baginda raja. Waalaikumsalam, Abu Nawas, jawab baginda raja. Setelah itu baginda raja memandang Abu Nawas. Bukan main terkejutnya Raja Harun melihat Abu Nawas menggendong seorang perempuan tua. Siapa yang kamu gendong itu? Itu ibumu, tanya baginda raja. Tapi kenapa sih yang begini kamu baru sampai, Abu Nawas? Benar Paduka Yang Mulia, inilah ibuku. Beliau ini sudah tua dan kakinya lemah, tak mampu berjalan kemari. Padahal rumahnya sangat jauh. Itulah sebabnya hamba gendong ibu kemari, kata Abu Nawas sambil menundukkan ibu tua di hadapan raja. Setelah duduk, ibu tua itu pun memegang tasbih dan segera menghitung biji tasbih tanpa henti. Meski baginda raja mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Tentu saja Raja Harun tersinggung. Ibumu ini sangat tidak sopan. Lagi pula, apa yang diucapnya itu sampai tak mau berhenti. Abu Nawas pun berkata, ya Paduka Yang Mulia, ibuku ini mempunyai suami 99 Paduka. Beliau sengaja menghafal nama-nama mereka satu persatu dan tidak akan berhenti sebelum selesai semuanya. Demi mendengar ucapan Abu Nawas tadi, perempuan tua itu pun melempar tasbih dan bersembah datang kepada baginda raja. Ya Tuanku Yang Mulia, saya ini dari muda sampai tua begini hanya punya seorang suami. Apabila sekarang ini berada di hadapan Paduka, itu adalah atas permintaan si Abu Nawas ini. Dia berpesan agar hamba menghitung-hitung biji tasbih dan tak menjawab pertanyaan Paduka. Janjinya, nanti Abu Nawas akan membagi 2 hadiah yang akan diterimanya dari Paduka. Begitu mendengar ucapan perempuan tua itu, Raja Harun Ar-Rasyid pun tertawa dan menyuruh memukul Abu Nawas 100 kali. Ketika perintah itu akan dilaksanakan, Abu Nawas pun meminta izin untuk dipertemukan dengan baginda raja. Wahai Paduka Yang Mulia, hukuman apakah yang akan Paduka jatuhkan kepada hamba ini? Abu Nawas, karena engkau berjanji kepadaku akan membawa ibumu kemari, aku pun berjanji akan memberi hadiah uang 100 dinar. Tapi karena kamu tak bisa memenuhi janjimu, terimalah 100 kali pukulanku, kata baginda raja. Ya Paduka Yang Mulia, hamba kan sudah berjanji dengan perempuan tua ini akan membagi 2 hadiah yang akan Paduka berikan kepada hamba. Tetapi karena sekarang hamba mendapatkan dera, hadiah itu juga harus dibagi 2. Karena yang bersalah kan 2 orang Paduka. Hamba terima hukuman itu, tetapi 50-50 dengan perempuan tua ini, kata Abu Nawas. Dalam hati baginda raja bergumam, jangankan dipukul 50 kali, dipukul sekali saja perempuan tua ini tak akan mampu berdiri lagi. Setelah itu, Raja Harun Ar-Rasyid memberi 50 dinar kepada perempuan tua itu, sambil berpesan agar tidak cepat percaya kepada Abu Nawas bila lain kali menemuinya. Dengan sukacita diterimanya hadiah itu dan dipandangnya Abu Nawas. Ya Paduka Yang Mulia, ampun beribu ampun. Jika ibuku telah mendapat anugerah dari Paduka, tidak adil kiranya bila anaknya ini dilupakan begitu saja. Ya, terimalah pula bagianmu Abu Nawas, ujar baginda raja sambil tersenyum. Ini, semua orang pun tertawa dalam hati setelah Abu Nawas bermohon diri pulang ke rumah. Demikian pula perempuan tua itu dan semua yang hadir di istana bahagia dengan perasaannya masing-masing.
Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.